Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk kalian semua para mahasiswa baru pengembangan masyarakat Islam. Di sini, aku mau mengajak kalian semua untuk berkenalan langsung dengan prodi kita tercinta. Yuk, kita simak baik-baik. Pengembangan masyarakat Islam merupakan ilmu sosial terapan yang memadukan kajian keagamaan dan teori sosial. Ilmu ini berguna untuk melakukan pembangunan masyarakat. Ilmu ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, menggali potensi, memberdayakan masyarakat, melakukan perubahan sosial menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, ilmu ini identik dengan ilmu tentang intervensi, rekayasa, ataupun transformasi sosial. Program studi ini dapat dikatakan masih cukup muda karena prodi ini muncul di Indonesia pada tahun 1998 atau pasca reformasi. Sehingga masih banyak orang merasa asing dengan nama ilmu ini. Kendati demikian, di Barat, ilmu ini sudah cukup lama dikenal dengan nama community development. Kajian ilmu ini semakin hari semakin dibutuhkan. Mengapa? Karena negara memerlukan ahli yang mampu menyelesaikan masalah sosial yang saat ini seakan-akan tidak pernah selesai. Contohnya saja seperti kemiskinan, kriminalitas, anak jalanan, yang semakin hari semakin banyak, sehingga prodi PMI mempunyai tugas suci untuk mencari alternatif model-model penyelesaian masalah sosial yang ada di Indonesia. Lalu, kenapa sih kita harus memilih prodi PMI? Kira-kira apa keunggulan dari prodi ini? Nah, teman-teman jangan khawatir. Aku akan memaparkan beberapa keunggulan dari prodi PMI. Di antaranya, yang pertama, prodi PMI masih memiliki peminat yang sangat sedikit di Indonesia. Akan tetapi, prospek kerja yang nantinya akan dilakukan oleh para lulusan PMI ini sangatlah besar. Di antaranya, mereka dapat bekerja di Kementerian Pedesaan, Kementerian Sosial, maupun BKKBN. Pertimbangan ini sangat bermanfaat ketika para lulusan menganalisis peluang kerja setelah menamatkan pendidikan. Yang kedua, secara akademik, jurusan pengembangan masyarakat Islam memiliki jenjang akademik sampai pada strata 3 atau S3 dengan gelar doktor. Pertimbangan ini juga tidak kalah penting bagi para lulusan PMI nanti yang berminat untuk menjadi tenaga dosen. Karena jenjang keilmuan PMI yang linear sampai tingkat doktor. Nah, sekarang aku akan memberitahu kepada kalian semua prospek kerja yang nantinya dapat dilakukan oleh para lulusan pengembangan masyarakat Islam. Di antaranya, yang pertama, menjadi pendamping program sosial, perencana, penggerak, dan advokasi sosial. Yang kedua, menjadi tenaga ahli program pendamping dana PKH, pekerja sosial pada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten. Yang ketiga, menjadi pengamat dan peneliti kebijakan sosial. Yang keempat, menjadi pemikir bidang akademisi program pembangunan partisipatif desa. Yang kelima, menjadi tenaga ahli dan fasilitator program nasional mandiri pedesaan atau PNPM. Yang keenam, menjadi motivator pengembangan sumber daya manusia. Yang ketujuh, menjadi tenaga ahli pada program sarjana. Yang kedelapan, bekerja sebagai pendampingan pembangunan desa. Yang kesembilan,
menjadi tenaga pemberdaya pendamping dana desa pada lowongan kerja program Kementerian Pedesaan. Dan yang ke-10, menjadi tenaga ahli perencana pembangunan desa pada Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa atau Badan Musyawarah Desa, dan masih banyak lagi. Berikut adalah profil dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Nama Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Dr. Rizdia Fitria, Magister Sains. Nama Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Yusrianingsi, Magister Kesehatan. Nomor Surat Keputusan Penugasan 337 tahun 2018. Tanggal Surat Keputusan tanggal 1 Agustus 2018. Visi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam adalah menjadi pusat pengembangan ilmu pengembangan masyarakat Islam yang transformatif. Misi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang pengembangan masyarakat dalam kerangka dakwah transformatif. Yang kedua, mengembangkan penelitian bidang pengembangan masyarakat Islam yang sesuai dengan kebutuhan berbasis riset terapan. Yang ketiga, mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis lokalitas. Tujuan dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi akademik di bidang ilmu pengembangan masyarakat Islam secara profesional dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang unggul dan kompetitif di bidang ilmu pengembangan masyarakat Islam. Dan yang ketiga, menghasilkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis moralitas agama dan norma-norma sosial berkearifan lokal.